Mbak Nuri 1304. Anak laki-lakiku Juli 4 tahun ibu. Oh maksudnya bulan Juli nanti. Oke. Senang banget lari-lari kejar-kejaran dan tangannya iseng. Kalau anak suka mukul kakaknya atau temannya harus dimarahin atau gimana ya bu? Kadang kasihan kalau saya omelin. Kok dimarahin sih bu? Gini. Ya, ini berarti sudahlah anak laki-laki. Laki-laki memang anak yang testosteronnya banyak sehingga senang agresif, senang bergerak. Ya. Kemudian apalagi usianya baru 4 tahun, dimana 4 tahun itu yang bekerja baru otak bawah sadar, subconsciousnya baru bekerja. Ya, otak bawah sadar itu salah satunya diantaranya ada emosi. Dan anak laki-laki itu anak yang sangat jujur emosinya, marah ya marah, kesel ya kesel, ya sedih ya sedih, ya kan, malu ya malu kan gitu ya, seneng ya seneng, ya itu laki-laki ya. Kemudian apalagi? Kemudian anak laki-laki juga, ya ini kan suka iseng gitu ya, suka iseng. Kenapa? Memang laki-laki kan suka bersaing tadi, maka dalam bersaing itu kadang-kadang suka iseng. Iseng aja, pengen tahu aja, iseng. Pengen tahu kalau aku colek kakakku, aku colek musil adikku, dia bereaksi apa enggak? Itu kalau iseng. Ya. Kalau mukulnya lihat dulu, mukul iseng, bercanda atau mukul betulan. Kalau mukul betulan atau mencubit betulan, berarti Ananda ini baterai kasihnya perlu di-charge. Ya, kan baru 4 tahun Bu Isa. Kata Bu Isa 4 tahun baterainya 55-nya dicas. Iya 55-nya. Bisa jadi anak yang suka mukul saudaranya yang dengan penuh kemarahan, berarti mungkin udah sebulan 2 bulan baterai 5 tadi itu ya ada kurang chargernya. Ya, ingat 5 baterai kasih ya. Teori kita waktu itu dari Pak Adi W. Gunawan ya sudah dibahas selama 5 pekan, Masya Allah ya. Apa? Kata-kata pendukung, kemudian sentuhan fisik, pelayanan, quality time dan hadiah. Ya, itu berarti kalau ada anak kita umur 4 tahun dia pukul saudaranya dengan kekesalan, atau dia bully saudaranya dengan kekesalan, atau dia sangat pelit banget, atau dia ngeledek saudaranya, benar-benar ngeledek yang marah gitu ya, membentak yang marah, maka ada berapa bulan itu 5 baterainya tidak tercharge dengan penuh. Maka mulailah charge lagi. Ya. Jadi bukan diomelin. Oke, charge baterainya. Bisa, saya belum terlalu ngerti. Nah, coba ya searching lagi, kan ada tuh di IG Bu Isa juga ya, ada di YouTube juga ya. Oke, searching lagi tentang bahasa kasih. Ya. Oke. Baik, lanjut. Ya. Mana nih? 36. Amri. Bu Isa, gimana bersikap pada anak laki-laki yang usianya 18 tahun? Oh, 18 tahun ini kan sudah sudah lumayan lah ya, nggak terlalu remaja-remaja amat ya, jadi bukan remaja awal tapi sudah remaja pertengahan, karena nanti disebut remaja juga sampai 21 ya, nanti dari 18 ke atas itu remaja yang sudah remaja mau meningkat dewasa ya. Anak laki-laki, pada prinsipnya pada anak laki-laki pada saat dia remaja di usia-usia itu testosteronnya meningkat dahsyat. Ya, waktu kecil mungkin ya testosteronnya tidak terlalu banyak meningkat. Pas mulai dia mimpi basah pertama kurang lebih di usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun dan seterusnya sampai kurang lebih usia-usia 30 tahun ya. Itu sedang tinggi-tingginya tuh. The topnya itu umur 17 tahun, 17 sampai 20 tuh the topnya tuh, sampai 25 lah. Ya, testosteron lagi tinggi-tingginya. Di situ berarti dia punya sifat kelaki-lakian sangat jelas. Apa sih ciri khasnya laki-laki pada hormon testosteron yang meningkat? Agresif. Ya, agresif. Selalu mau ya namanya juga agresif ya, selalu mau melakukan hal-hal dengan cepat. Ditambah lagi kalau wataknya ekstrovert. Jadi sudah laki-laki hormonnya memang testosteron meningkat, dia memang membuat agresif, tambah lagi ekstrovert. Ekstrovert ini perpaduan watak yang hasrat mengatur dan spontan, ya kan? Nah, jadi ya nikmati aja. Ya. Terus apa Bu Aisyah yang kita bisa fahami? Fahamilah bahwa anak laki-laki kita kalau misalnya karena dia agresif, maka kalau kita minta sesuatu atau ngajak sesuatu atau maaf nyuruh sesuatu, ya hindari untuk terlalu ditekan. Ya, ditekan. Apalagi suara kita tinggi, dia akan, "Iya Bunda, apa sih Bunda?" Nah, kita dengar kayak gitu sedih lagi. Ya, terus kita merasa, "Kok anakku begini, siapa yang ngajarin yang dia bantah sama aku?" Sedih lagi. Ya, jadi fahamilah, insya Allah sebentar lagi di atas 20 tahun atau sudah di atas 21 tahun dia akan menjadi anak laki-laki yang tambah bertanggung jawab dan mulai sudah bisa mengatasi hormon testosteron yang dahsyat itu. Ya, jadi sabar sampai Ananda kuliah ya. Sekarang pun sudah kuliah ya, berarti sebentar lagi dia akan jauh lebih bijaksana lagi.
Ya, oke? Iya. Baik, lanjut. Mbak Hisra 51. Ibu, anak saya usia 10 tahun. Kalau tersentuh sedikit langsung nangis. Gimana cara menghadapinya? Tersentuhnya gimana nih? Tersentuh fisik atau tersentuh perasaannya? Ya, ini ada dua nih, fisik atau perasaan. Ya, kalau tersentuh fisik itu mungkin kecolek, itu ya maksudnya ya, kecolek atau gitu ya, atau bajunya kah gitu ya. Nah, kalau yang tersentuhnya itu fisik atau bajunya, ya bisa jadi Ananda ini yang wataknya yang introvert, yang didominasi oleh watak melankolis, watak yang sempurna, yang selalu mau rapi, yang selalu mau detil, yang selalu mau hati-hati, yang selalu mau sempurna. Nah, kemudian melankolis itu bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, maka dia rasanya jengah kalau disentuh-sentuh. Atau misalnya bajunya dia udah rapi, kita sentuh-sentuh berantakin, itu dia berantak, jadi dia merasa nggak sempurna banget jadinya, makanya marah. Kalau itu yang dimaksud adalah sentuhnya adalah masalah fisik. Tapi kalau tersentuhnya masalah perasaan, karena kalimatnya tersentuh soalnya ya, tersentuh masalah perasaan, ya dia juga begitu. Itu watak yang melankolis itu paling sering cepat tersentuh perasaannya, ya paling sering dia tersentuh. Kenapa? Karena nggak enak atau nggak tega lihat saudaranya ya belum makan kah atau kurang makan kah gitu ya. Ya, itu memang watak melankolis ini adalah watak yang memang penuh perasa, dan kemudian kalau dia terkena sesuatu baik fisik maupun perasaannya itu mudah tersentuh juga. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Next, apa lagi? Mbak siapa nih? Leni Akhyar. Bu Isa, anak saya umur 15 tahun, suka banget bohong. Kenapa ya Bun? Padahal semua sudah hampir saya turuti. Izinnya selalu saya bolehkan, tapi jika berjanji kenapa sering ingkar? Mohon pencerahannya Bu. Nah, tar dulu nih, ini maksudnya apa nih? Bohong apa nih? Berkata tidak jujur, atau misalnya kalau cuma contohnya di sini, ya, nah nanti kita pergi jam 8 malam ya, ya, pas dia keluar pergi dia datang baru jam 9. Maksudnya itu bukan? Ya, itu bukan bohong loh. Ya, jadi please untuk kita tidak memblaming dulu, boleh? Ya. Ya, ini latihan untuk tidak memblaming ya. Kalau 1-2 kali dia misalnya berjanji, kemudian dia tidak tepati, itu bukan bohong namanya. Ya kan? Bukan bohong. Tapi dia ya itu tadi bisa dikategorikan ingkar. Ya, mengingkarinya itu juga kita harus tanya, kenapa Nak? Kita janjinya jam 8 kok jadi terlambat banget datangnya, kamu dari mana Nak? Misalnya gitu ya. Bunda, aku macet banget Bunda. Atau Bunda, aku tadi itu masih ada urusan, jadi aku masih harus ngomong begini-begini, masih harus kayak gini. Kan itu udah besar tadi ya. Ya, jadi tanya dulu. Ya, please, itu hindari blaming. Anak saya suka berbohong, itu stop, itu berhenti ya. Berhenti. Ya. Kenapa sih begitu? Kalau ditanya kenapanya, itu harus beberapa faktor. Satu, mungkin faktor predisposisi. Apa itu? Watak. Watak apa? Biasanya watak yang ekstrovert, dia bukan ingkar, bukan mau berbohong. Memang watak ekstrovert orang spontan. Jadi dia spontan juga merubah ya planning. Kalau janjian sama ibunya misalnya jam 8 malam atau misalnya jam 8 pagi, dia dengan spontan sesaat sebelum itu ada planning baru, dia kemudian dia rubah planningnya. Itu gitu. Ya, bukan berbohong itu. Dia merubah planning karena apa? Karena wataknya spontan. Itu yang disebut faktor predisposisi. Ditambah lagi nanti faktor kontribusi. Kontribusi apa? Pendidikan atau pola asuh orang tua. Pernahkah Ananda melihat juga ibu ingkar? Pernahkah ada pengalaman sejak dia kecil sampai usianya saat sekarang, ibu janji sesuatu, ibu ingkar? Itu bisa jadi faktor kontribusi. Oke? Sampai sini bisa sepakat, paham ya? Nah, faktor kontribusi lainnya apa? Usia remaja. Usia remaja ini sudahlah wataknya yang ekstrovert, terutama sanguinis. Kemudian dia remaja, banyak sekali kegiatannya, bervariasi kegiatannya. Makanya itu masuk juga kontribusi. Dan apalagi kontribusi berikutnya, watak orang tuanya mau cepat. Ya kan saya nggak kenal secara langsung ibu ya, tapi saya mencoba untuk membahasnya secara sangat-sangat wajar ya. Orang tuanya mau cepat, jadi dikit-dikit cepetan dong, cepetan. Bentar Bunda, cepetan. Akhirnya anak apa? Kita bilang yang ini aja lah, bilang yang berbeda dikit lah sama orang tua saya gitu. Nah itulah orang tua mengatakan, kamu bohong ya? Tadi katanya kamu nggak ada acara, terus kamu bilang ada acara. Ya, nah padahal anak hanya mau menghindar dari desakan orang tua. Paham ya? Jadi coba
Ya, introspeksi diri kita dulu dan coba tolong bijaksana. Nomor 1 adalah stop memblaming anak pembohong. Oke? Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Mbak Jas Danti. Assalamualaikum Dokter Aisyah. Waalaikumsalam. Makeup mata cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Aku punya anak laki-laki 2 tahun. Apa saja yang dokter yang harus diajarkan sejak umur 2 tahun ini sebagai bekal di masa depannya? Terima kasih. Ya, sayang ya, anak laki-laki ada perbedaan dengan anak perempuan dalam perkembangan otak kiri kanannya atau sambungan neuron yang ada di otak kiri kanan. Kita sudah tahu otak ini terbagi 2, ada belan kiri, ada belan kanan ya. Nah, kemudian di dalam otak itu ada neuron. Neuron itu sel otak yang banyak kabel-kabelnya. Dan antara kabel satu dengan kabel yang lain itu saling sambung menyambung. Ya, nah, anak perempuan dari kecil 0 sampai 6 tahun, ya, 0 sampai 6 tahun anak perempuan ya, itu otak kiri tersambung, otak kanan tersambung secara seimbang. Kiri apa sih kerjanya kiri? Kiri ini adalah otak analisa. Kanan apa sih? Kanan otak rileks, otak kreativitas. Tapi sebenarnya kreativitas bisa dua-duanya. Cuman kanan ini warna untuk bentuk, musik, hayalan, imajinasi, intuisi. Gitu ya. Kiri itu otak bahasa, hitung-hitungan, teratur, detil, ya. Kemudian syair lagu tuh di kiri. Ya, kemudian apalagi? Ya, kiri itu otak analisa, kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, kenapa gitu ya, gitu. Ya, itu kiri. Nah, perempuan otak kiri kanannya sudah tersambung dua-duanya. Bersamaan dia sambungannya. Maka anak perempuan dari kecil pun sudah bisa diajak analisa. Maksudnya analisa, milih baju aja anak perempuan sudah analisa. Berkali-kali di seminar umum bisa cerita bahwa anak perempuan kalau ditanya mau pakai baju apa nak, dia sudah bisa analisa. Apalagi yang wataknya watak introvert. Bunda, aku mau pakai baju pink, topi aku pink aja, kaos kakiku pink juga. Warna di kanan. Menganalisa bahwa dari atas sampai bawah harus sama, itu otak kiri. Anak laki-laki bagaimana? Laki-laki yang tersambung duluan kanannya, kirinya sambungannya masih sedikit, ya, kalah dengan sambungan otak kiri perempuan. Tapi kanannya perempuan kalah dengan sambungan otak kanannya laki-laki. Sehingga anak laki-laki otak analisanya belum lagi jalan, apalagi di usia tadi 2 tahun. Ya, anak laki-laki belum jalan, dia baru kanan. Apa kanan itu tadi? Main aja. Ya, main, gerak, benda, musik, hayalan, imajinasi, ya, warna. Oke? Ya, gerakan itu kanan. Jadi jangan heran anak laki-laki lari sana, lari sini, menghayal sana, menghayal sini, imajinasi sana. Ya, habis nonton Batman pulang jadi Batman, habis nonton Spiderman pulang jadi Spiderman. Ya, otak kirinya belum lagi tersambung, belum lagi untuk analisanya, untuk belajar bahasanya, untuk belajar matematikanya. Dia masih lebih cepat yang anak perempuan. Ya. Jadi gimana dong kalau gitu? Kalau gitu, ya, kalau mau kasih masukan apapun, mau ajarkan tentang sesuatu, segera langsung kasih bendanya. Ya, apalagi 2 tahun, pantang anak 0 sampai 2 tahun diperkenalkan dengan gadget sedini mungkin. Itu pantang banget. Kenapa? Nanti otaknya sayang tidak tersambung dengan maksimal. Ya, misalnya kalau bunda mau kasih tahu, ya, bentuk yang namanya buku, kasih buku, dia suruh pegang buku, dia pegang. Dan dari kecil itu ya, jangan perkenalkan benda-benda lewat gadget, karena kalau dia pegang semua rata. Cuman 2 dimensi, jadi 4 dimensi kan. Gitu, gelas, meja, bisa gitu dulu. Punya anak laki-laki, ya, semua benda-benda ditulisin kalau memang mau ajarkan dia membaca. Tapi sekiranya umur 2 tahun kan belum tentu kita ajarkan membaca. Lebih baik kita temani dia bermain, temani dia berimajinasi, ya, temani dia berimajinasi. Apa yang ditemani berimajinasi? Bacakan buku cerita. Tentang apa? Tentang hero-nya Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat, dengan para nabi. Mumpung 2 tahun bunda. Oke, supaya apa? Supaya kita duluan masukkan suri toladan, uswatul hasanahnya adalah Rasulullah SAW dengan para nabi yang lain, ya, dengan para sahabat Rasulullah. Sehingga nanti kalau besar sedikit, pas remaja, idolanya jadi Korean pop, masih mending. Kenapa? Karena kecilnya sudah kita masukkan idolanya adalah Rasulullah. Jadi pas remaja, dia ya idolanya sama Korean pop, atau idolanya sama Superman, idolanya sama Spiderman, itu nanti hilang sendiri. Kenapa? Kecilnya udah dimasukin, idolanya adalah Rasulullah SAW beserta para nabi yang lainnya, dan beserta para sahabat dan keluarga nabi dan rasul. Ya, oke, sip.